Di masa lalu ternyata Songyan dan Yan Chen pernah berkelahi karena Sukin. Kenangan itu pun masih teringat oleh Songyan sampai saat ini. Setelah itu Songyan duduk termenung seorang diri, ia terus memikirkan perkataan Sukin yang menganggap bahwa ia tidak mencintainya. Hal itu membuat Songyan merasa sangat sedih. Di sisi lain Yan Chen membawa pulang Sukin untuk beristirahat di rumah ibunya. Saat itu Yan Chen kembali teringat kenangan masa kecilnya bersama Sukin. Saat itu Yan Chen terlihat sangat mengagumi Sukin. Sementara Sukin juga sangat membutuhkan Yan Chen. Keesokan harinya Songyan bersiap-siap untuk pergi menemui Sukin. Zhai Miao yang mengetahui hal itu mencoba melarangnya tapi Songyan tetap bersikeras. Zhai Miao pun langsung memberitahu pada ayah dan ibunya, sontak saja paman Songyan itu pun memberikan beberapa nasihat pada Songyan. Ia mendukung usaha Songyan memperbaiki hubungannya bersama Sukin tetapi pamannya itu hanya memberikan satu kesempatan pada Songyan jika Songyan mau berusaha. Pada scene yang berbeda, Sukin baru saja terbangun dan tiba-tiba ia mendapat telepon dari Songyan. Songyan memberitahu Sukin jika ia ingin menemuinya, sontak saja Sukin langsung bergegas pergi dari rumah orang tuanya tersebut untuk menemui Songyan. Sukin pun tiba di apartemennya dan ternyata Songyan sudah menunggunya di sana. Terlihat Songyan mulai memberi perhatian pada Sukin yang membuat Sukin sedikit tersanjung. Kemudian Sukin pun mengajak Songyan untuk masuk ke apartemennya. Di sana Songyan memasakkan bubur untuk Sukin karena Sukin belum sarapan, sementara itu Sukin menyiapkan peralatan untuk makan mereka. Ternyata selama ini Sukin sama sekali tidak pernah memasak di rumah. Mereka juga masih terlihat canggung satu sama lain. Kemudian Songyan mengatakan bahwa ia akan kembali kepada Sukin, namun apakah Sukin bersedia menunggunya? Mendengar hal itu membuat Sukin bingung, bahkan ia ketakutan karena Sukin tidak tahu bagaimana menghadapi Songyan dan keluarganya. Tetapi Songyan meyakinkan Sukin jika ia akan menanggung apapun yang terjadi nantinya. Songyan juga meminta agar Sukin lebih berani dan bisa memilih untuk hidup bersamanya atau tidak pernah bertemu lagi. Songyan juga berjanji untuk memperlakukan Sukin dengan baik dan akan terus setia serta akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi kehidupan yang lebih baik pada Sukin. Sukin pun terdiam dan meneteskan air mata. Kemudian ia kembali teringat perkataan ibunya jika ia memaksakan untuk berhubungan dengan Songyan maka ibunya tidak akan segan untuk mengusir Sukin dari keluarganya. Ingatan itu membuat Sukin menjadi sangat kebingungan dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Kemudian Yan Chen menjemput Sukin untuk mengantarkannya bekerja. Yan Chen benar-benar sangat khawatir dan perhatian kepada Sukin. Sesampainya di rumah sakit Yan Chen mengajak Sukin untuk pergi ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi, namun Sukin langsung menolak ajakan tersebut. Di rumah sakit Sukin komplain kepada direktur karena berkas wawancaranya ditolak. Ternyata direktur tidak menyukai sikap keluarga Sukin yang terus-terusan berusaha membuat Sukin mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak murni. Padahal Sukin merasa jika ia memiliki kemampuan di bidang tersebut. Di sisi lain para tim damkar kedatangan instruktur baru, ternyata Jiang Yu lah instruktur baru mereka. Songyan sempat terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Jiang Yu terlihat sangat bersemangat dengan tugas barunya itu. Pada scene yang berbeda Sukin sedang melakukan wawancara walaupun berkasnya sudah ditolak. Sementara itu, para perawat merasa kagum pada Dr. Sukin karena akhirnya ia berhasil lulus wawancara, dan akhirnya ia bergabung bersama tim direktur. Si Jia yang mengetahui hal itu langsung memberikan selamat kepada Sukin namun Sukin menolak jabatan tangan si Jia karena ia sudah mencuci tangannya. Di kantor damkar Songyan terus bersikap cuek dan dingin pada Jiang Yu, padahal Jiang Yu sudah berusaha agar ia bisa berhubungan akrab dengan Songyan. Ternyata Songyan masih teringat saat-saat bersama So Ujun sahabat karibnya. Saat itu Songyan pulang dari patroli dan akan bersiap untuk istirahat namun ia terlihat kesal karena Jiang Yu yang memindahkan papan caturnya. Jiang Yu terus saja berusaha basa-basi untuk mencairkan suasana walaupun Songyan tidak bersikap baik padanya. Keesokan harinya Jiang Yu komplain pada Songyan karena ia baru saja melihat para anggota damkar yang sangat kekurangan istirahat, sebab mereka terus saja berlatih. Namun Songyan mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka dilatih sekeras itu.
Mengetahui hal tersebut langsung Jiang Yu terdiam, setelah itu tiba-tiba tim damkar mendapatkan kiriman makanan dari penggemar Songyan. Mengetahui hal itu langsung membuat Songyan melarang mereka menerima makanan tersebut. Itu sudah aturan di damkar bahwa dilarang menerima hadiah dari warga, kata Songyan. Namun berkat instruktur akhirnya tim damkar bisa memakan semua pemberian penggemar Songyan tersebut. Ternyata yang mengirim makanan itu adalah Xiao Yao, alhasil Songyan langsung menghubunginya dan melarangnya mengirim hadiah seperti itu lagi. Songyan juga memberitahu Xiao Yao jika Sukin adalah cinta pertamanya. Mengetahui hal itu membuat Xiao Yao menjadi sangat terkejut. Hah? Selanjutnya Xiao Yao langsung menemui Sukin di apartemennya. Ia terlihat sangat kesal namun Sukin merasa jika ia tidak berbuat salah pada wanita mantan pacar Xiao itu. Semua itu terjadi karena Xiao Yao yang baru mengetahui jika Songyan adalah mantan pacar Sukin. Xiao Yao pun berjanji tidak akan mengejar lagi mantan pacar sahabatnya itu. Bahkan Xiao Yao meminta Sukin rujuk kembali dengan Songyan karena ia melihat Songyan masih menyukai Sukin. Sambil minum-minum Sukin pun bercerita banyak hal soal rencananya di masa depan. Keesokan harinya para anggota damkar kembali melakukan latihan. Kali ini mereka mendapatkan perintah untuk berlari sejauh 20 km, tak disangka Jiang Yu juga ikut bersama mereka. Selama perjalanan mereka harus melewati sungai dan mendaki bukit. Hal tersebut sudah biasa dilakukan para anggota namun tidak dengan Jiang Yu, ia terlihat sangat kelelahan bahkan tertinggal jauh dari anggota yang lainnya. Sampai ketika para anggota sudah berkumpul kembali di kantor damkar Jiang Yu tak kunjung kembali. Ketika hujan turun dengan sangat deras saat itulah Jiang Yu berhasil kembali ke kantor damkar walaupun dengan kondisi yang sangat kelelahan, bahkan Jiang Yu juga memperlihatkan fotonya pada Songyan. Ternyata semua itu dilakukan Jiang Yu karena ia mengetahui jika Seo Jun lebih hebat dari dirinya. Dan ia juga merasa bahwa kedatangannya tidak terlalu disukai, bahkan Songyan juga bersikap keras dan kasar serta selalu berbeda pendapat dengan dirinya. Setelah itu Jiang Yu lagi-lagi masih terus berusaha berlari mengelilingi lapangan sampai membuatnya terjatuh. Di malam hari kaki Jiang Yu sudah dipenuhi dengan luka-luka. Lalu ketika Jiang Yu ingin istirahat ia menemukan beberapa obat yang sudah disiapkan oleh Songyan, dan ia pun langsung berterima kasih kepada Songyan yang terlihat pura-pura tidur. Di sisi lain Sukin mendapati ibunya yang sudah berada di apartemennya. Lagi-lagi ibunya masih terus tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan dengan Songyan. Bahkan ibunya juga meminta agar Sukin kembali ke luar negeri jika ia tetap nekat berhubungan dengan Songyan. Ibu Sukin selalu merasa jika apa yang Sukin dapatkan selama ini adalah berkat dari keluarganya bukan dari kemampuan yang dimiliki Sukin. Padahal Sukin selalu berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tetapi Sukin tidak pernah mau membuat ibunya sedih. Maka dari itu ia selalu menuruti semua kemauan ibunya walaupun ia tidak bisa hidup seperti apa yang ia inginkan. Pada scene yang berbeda Jiang Yu sedang membujuk Songyan agar ia mengizinkan para anggota damkar yang baru untuk menyelesaikan beberapa misi kebakaran, namun dalam sudut pandang Songyan penyelamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh karena banyak pengorbanan yang ada di dalamnya. Jiang Yu pun agak sedikit kesal saat Songyan menanyakan soal latar belakang keluarganya. Beberapa hari kemudian akhirnya hubungan Jiang Yu dan Songyan pun mulai sedikit membaik. Mereka berdua mulai bercerita banyak hal termasuk peranan orang tua Jiang Yu dalam mendukung karirnya. Songyan terus terang iri dengan Liang Yu. Songyan sedikit termenung saat Jiang Yu menanyakan soal orang tuanya. Di masa lalu ia mengalami masa-masa tersulit di dalam hidupnya. Ibunya lebih memilih bersenang-senang dengan dunianya sendiri, sampai-sampai tidak mempedulikan Songyan dan ayahnya. Bahkan ketika ayah Songyan kehilangan pekerjaan ibunya tega meninggalkan Songyan dan ayahnya serta lebih memilih hidup bersama seorang pria kaya. Sebagai informasi ayahnya Songyan bekerja di perusahaan milik keluarga Sukin, dia dipecat karena dituduh memimpin demo kenaikan upah pekerja yang mana keluarga Sukin tidak mau memenuhi tuntutan pekerja. Tapi secara diam-diam lebih memilih untuk memecat Song Ziyong ayahnya Songyan karena dianggap menjadi provokator. Tak hanya itu, ayah Songyan juga meninggal dunia tidak lama setelah keterpurukan keluarganya itu. Semua kenangan itu sampai kini masih teringat jelas dalam ingatan Songyan. Kembali ke masa sekarang, para tim damkar sedang melakukan penyelamatan. Kali ini Songyan sudah mulai menugaskan para junior untuk menjalankan misi.
Namun salah satu di antara mereka terlalu senang sampai-sampai ia tidak memikirkan keselamatannya, akibatnya junior itu pun hampir terjatuh. Beruntung Songyan segera dengan sigap dapat menyelamatkannya, tetapi Songyan malah terkena sengatan lebah. Setelah itu Songyan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia langsung ditangani oleh Dr. Sukin. Karena Songyan terkena sengatan di bagian bokong kanannya, maka dari itu ia harus melepaskan celananya agar Sukin bisa mengobati sengatan lebah tersebut. Awalnya Songyan sedikit risih dan agak malu-malu, sampai akhirnya ia bersedia karena tidak ada pilihan lain. Situasi itu pun membuat Sukin sedikit salah tingkah. Kemudian ketika Songyan keluar dari rumah sakit, tak sengaja ia bertemu dengan Yan Chen. Yan Chen pun langsung mengajaknya berbicara. Lagi-lagi ia langsung memberitahu Songyan jika ia dan Sukin tidak akan pernah bisa bersama. Namun Songyan dengan yakin mengatakan jika ia akan bisa mematahkan pernyataan Yan Chen tersebut. Bahkan Songyan juga tidak segan-segan mengatakan kalau sikap Yan Chen pada Sukin tidaklah wajar karena ia terlalu posesif, bahkan memberi perhatian tidak selayaknya hubungan kakak beradik, apalagi Yan Chen hanyalah kakak tiri Sukin. Mendengar hal itu membuat Yan Chen terdiam. Lalu Yan Chen dan Sukin makan bersama. Di sana mereka sedang merayakan ulang tahun Yan Chen. Ibunya memuji Yan Chen yang telah menjadi anak yang baik dan perhatian serta menjadi kebanggaan orang tua. Setelah itu Sukin memberikan hadiah untuk kakaknya itu dan berharap kedepannya mereka tidak akan berdebat lagi. Ternyata harapan Sukin tidak terwujud. Mereka malah kembali berdebat karena Yan Chen yang selalu mencampuri urusan pribadi Sukin. Bahkan ia juga sangat melarang Sukin berhubungan dengan Songyan. Sikap yang Yan Chen tunjukkan itu memperlihatkan jika sebenarnya ia memiliki perasaan pada Sukin, namun bukan perasaan kakak pada adiknya. Bahkan Yan Chen juga hampir mengatakan jika ia menginginkan mereka bisa bersama. Sukin yang memahami hal itu langsung marah pada Yan Chen dan meninggalkannya pergi sembari mengatakan jika Yan Chen hanya akan menjadi kakaknya. Benar saja, sejak di masa lalu Yan Chen sudah mulai memiliki perasaan yang lebih pada Sukin. Bahkan ibunya juga menyadari hal itu. Di sisi lain petugas damkar sedang mendapat panggilan untuk melakukan penyelamatan. Kali ini terjadi kebakaran di suatu tempat. Sesampainya di sana seorang ketua lingkungan memberikan informasi jika tidak ada korban serta tidak ada orang yang terjebak di dalam lokasi kebakaran tersebut. Namun Songyan tetap mengecek keadaan di dalam dengan bantuan drone milik Jiang Yu. Saat itu Songyan mendapatkan jika ada seseorang yang tinggal dan terjebak di dalam lokasi kebakaran tersebut. Sontak saja Songyan dan beberapa anggotanya langsung bergegas masuk ke dalam untuk mencari lokasi yang ia lihat di drone milik Jiang Yu tadi. Setelah berusaha cukup keras di tengah api yang masih menyala, akhirnya Songyan dan para anggotanya berhasil menemukan 2 orang korban. Mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun hanya 1 korban yang berhasil diselamatkan dan menjalani perawatan intensif. Korban tersebut adalah seorang anak kecil. Sedangkan korban lainnya adalah neneknya dan sudah dinyatakan meninggal dunia. Kali ini Sukinlah yang menangani anak tersebut. Kemudian Songyan kembali menemui anggotanya di lokasi kebakaran tersebut. Jiang Yu mengatakan kepada Songyan bahwa memang benar pengalaman sangat dibutuhkan saat pergi ke garis depan saat menjalankan misi. Ia juga bertanya apa yang paling diharapkan Songyan ketika selesai menjalankan sebuah misi. Sembari melihat anggotanya, Songyan mengatakan jika ia hanya berharap anggotanya tetap lengkap. Lalu Songyan pun mengajak semua tim damkar untuk makan bersama di sebuah restoran. Di sisi lain Sukin sedang berembuk dengan para dokter. Di sana Sukin membuat keputusan yang sangat beresiko, namun ia yakin dengan keputusannya itu karena sesuai dengan pemeriksaan yang ia lakukan pada anak tersebut. Dan ia juga akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan anak tersebut nantinya. Setelah itu Sukin dan dokter lainnya dipanggil untuk berkumpul bersama direktur. Kali ini direktur juga turun tangan menangani anak tersebut. Di sana direktur setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sukin dan pemeriksaan yang dilakukan Sukin juga sangat tepat. Bahkan kondisi anak tersebut mulai membaik. Kemudian Sukin langsung memberitahukan kabar tersebut pada Songyan.
Di kantor damkar, Jiang Yu dan Song Yan sudah lebih banyak mengobrol sampai ketika tanpa sengaja Jiang Yu mengatakan perihal hidup seseorang yang ditinggal ibunya karena ibunya lebih memilih hidup bersama pria kaya. Lagi-lagi hal itu membuat Song Yan teringat masa lalunya yang buruk. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang memeriksa kondisi anak kecil itu. Di sana Sukin dianggap sebagai penyelamat anak kecil tersebut. Mendengar hal itu membuat Sukin tersenyum bahagia. Setelah itu para wartawan sedang mewawancarai Sukin untuk mengetahui keadaan anak kecil yang ia tangani. Proses wawancara itu pun dilihat oleh Song Yan, lalu Song Yan langsung menemui Sukin yang sedang sendirian. Hubungan mereka sudah mulai semakin membaik. Bahkan Song Yan sudah bersikap lebih lembut pada Sukin. Kemudian Song Yan takjub melihat bagaimana perlakuan Sukin pada anak kecil yang ia selamatkan itu. Hal tersebut membuat Song Yan kembali teringat kenangan masa lalunya. Namun saat itu Sukin sudah ada bersamanya di saat Song Yan merasa sangat terpukul dengan situasi yang harus ia hadapi. Di saat yang bersamaan ibu Sukin menghubungi Sukin, ternyata ibunya meminta Sukin menemui orang tua Jiang Yu karena ibu Sukin sudah mengatur pertemuan tersebut. Sukin pun tidak bisa menolak sama sekali, padahal Sukin sudah membuat janji dengan Song Yan. Dengan terpaksa Sukin membatalkan janjinya dengan Song Yan. Keesokan harinya Sukin bertemu dengan ibu Jiang Yu. Ibu Jiang Yu sangat memuji Sukin. Di saat yang bersamaan Jiang Yu juga bertemu dengan ayah Sukin. Mereka mengobrol satu sama lain. Kemudian Jiang Yu dan Sukin pun bertemu. Mereka akhirnya jujur bahwa mereka tidak menyukai satu sama lain. Dan Jiang Yu pun bersedia perjodohan mereka dibatalkan. Hal itu pun benar-benar dilakukan di depan orang tuanya dan orang tua Sukin. Ia membuat orang tua Sukin ragu kepadanya. Usaha Jiang Yu itu pun sedikit membuahkan hasil karena ayah Sukin sudah mulai ragu padanya. Pembicaraan itu pun didengar oleh Sukin yang membuat dirinya merasa lebih lega. Setelah itu Sukin bertemu dengan Xiao. Xiao mencoba menjelaskan pada Sukin untuk lebih menerima kehidupannya dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan untuknya tanpa memilih jalan yang lain. Namun Sukin tetap menolak perjodohan yang harus ia jalani, karena Sukin tidak menginginkan masa lalu yang indah bersama Song Yan akan hancur jika mereka tidak bersama. Di sisi lain Song Yan sedang membayangkan Sukin yang akhir-akhir ini semakin cantik dan selalu menghampirinya.